Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan tentunya salam sukses buat teman-teman muslim semuanya. Pada kesempatan ini kami ingin mencoba berbagi sebuah video tentang cerita bahwa ada padi yang 15 hari ditanam kemudian kebanjiran, dan kemudian setelah 6 hari terendam banjir, padi tersebut bisa selamat, bahkan bisa dipanen, dan tepatnya di daerah kami di Aceh Tamiang. Nah, bagaimana kejadiannya? Bagaimana prosesnya? Ikuti saja ceritanya sampai akhir agar teman-teman tidak terjadi gagal paham. Nah, biasanya teman-teman, kita sering sekali hanya membahas padi yang kehujanan dan kebanjiran, di mana padi tersebut sudah dalam kondisi berbuah, menguning, atau saat-saat tinggal dipanen ya. Dan kita sama-sama prihatin akan kejadian tersebut karena padi tersebut sudah tinggal masa panennya. Nah, ini wajar saja ya, karena memang pada saat-saat seperti ini untung tidak bisa diraih, rugi tidak dapat ditolak, dimana terbayang biaya-biaya yang dikeluarkan saat proses olah lahan, penanaman, pengairan, bahkan pada saat penyemprotan yang biasanya itu bisa menelan biaya sampai 5 jutaan ke atas ya untuk per 1 hektarnya, karena per satu rantai biasanya itu sekitar 350 sampai 500 ribu. Nah, pada kondisi seperti ini, petani ini merasa harus melakukan beberapa langkah penyelamatan. Salah satunya yaitu dengan cara melakukan pengikatan agar padi yang kebanjiran tadi tetap tegak dan tidak terendam terlalu lama bulir-bulirnya ini ya. Yang penting bulirnya, kalau padinya sih tidak masalah, atau dilakukan proses panen lebih awal. Nah, tapi teman-teman percaya atau tidak bahwa ada sawah yang baru ditanami sekitar 15 hari, dan jika kebanjiran juga akan membuat kita merasa prihatin atau merasa sangat-sangat ikut berduka ya teman-teman ya, seperti yang terjadi di daerah kami di Kabupaten Aceh Tamiang ini. Nah, ini karena biaya-biaya yang termasuk biaya besar juga telah dikeluarkan oleh si petani ya saat melakukan proses budidayanya, yaitu seperti yang kita sama-sama ketahui ya, yaitu biaya olah lahan, penanaman, dan sebagian proses pengairan dan penyemprotan yang sudah berjalan setengahnya ya, yang jumlahnya bisa mencapai 60-70% ya dari biaya total yang dilakukan hingga proses penanaman padi ini. Sama halnya dengan kebanjiran yang telah dijelaskan di video-video sebelumnya atau di awalnya tadi ya, bahwa petani hanya bisa pasrah ya menunggu surutnya air yang datang secara tidak diundang ini ya. Datang tidak dijemput, pulang tidak diantar. Yang mana air ini telah menggenangi dan merendam padi yang ditanam. Cepat atau lambatnya proses surutnya air ini biasanya tergantung dari saluran air yang dibuat seperti parit-parit dan periode pasang surut air laut ya. Kita sama-sama tahu semakin mendekati pasang besar, maka proses surutnya akan semakin lama ya, karena proses menolaknya air ke dalam laut itu lebih susah ya kalau airnya itu sedang tinggi. Nah, sebenarnya sawah-sawah yang berada di dekat perkebunan sawit ini agak-agak beruntung ya teman-teman ya nasibnya ya, karena kemungkinan besar tentunya ada saluran pembuangan air yang cukup baik ya, yang biasanya dibuat oleh perkebunan sawit HGU tersebut, karena biasanya sawit ini dengan mudahnya bisa mendatangkan ekskavator. Beda dengan kita ya, atau dengan pemerintah daerah itu susah mendatangkan ekskavator dan alat berat lainnya. Dan seperti yang terbayang samar-samar di dalam air, padi yang sudah ditanam sebulan yang lalu ini kondisinya memang sangat kritis sekali ya teman-teman ya. Bisa dilihat itu ada bayangan hitam-hitam padinya itu. Itulah kondisi padinya yang terendam sudah sekitar 3 harian. Bisa dibayangkan ya teman-teman ya, kita tentunya akan galau. Dan alhamdulillah setelah 6 hari akhirnya banjir yang berendam sawah kita, sawah petani tersebut, alhamdulillah akhirnya surut juga ya, karena tidak ada ketambahan air hujan lagi. Nah, makanya banyak-banyak berdoa lah. Dan alhamdulillah tidak semua padi yang ada di lahan tersebut mati. Sekitar 30% padinya ini mati, 20% masih hidup, dan 50%-nya stres ya, yaitu antara hidup dan mati. Nah, ini yang akan kita selamatkan adalah yang 50%-nya. Dan kebetulan beberapa hari kemudian terjadi hujan yang lumayan intensitasnya ya, tidak terlalu deras, tidak terlalu sedikit, sehingga sisa lumpur yang menempel di batang padi yang 50% stres tadi tercuci, dan padi yang tersisa tersebut dapat melakukan proses perkembangan kembali ya, bisa tunas dan tumbuh kembali jadi padi yang lebih besar. Selang 3 hari kemudian pemiliknya melakukan proses penyisipan ya, atau mengganti sekitar 30% padi yang mati akibat kebanjiran tadi. Nah, ini sekitar 30
tanaman yang mati tadi. Nah, kebetulan padi yang kebanjiran tadi dipanen di usia 100 ST. Jadi petani tersebut tinggal mencicipnya dengan padi yang 80 atau 85 ST. Kebetulan ada yang memilikinya dan sudah dicabut. Jadi nanti dia usahakan panennya nanti sama ya. Dan selang seminggu kemudian lagi, sekitar 15 hari setelah kebanjiran, dari kejauhan nampak padi yang kebanjiran menghijau dan mengalami pulih perkembangannya kembali. Dan ini sangat-sangat perlu disyukuri ya, dimana padinya sudah terlihat menghijau kembali. Seolah-olah tidak pernah terjadi banjir ya. Namun sebenarnya jika kita dekati, tentu saja pasti akan ada botakan-botakan yang tidak terisi pohon padi ya. Seperti botakan-botakan yang dimakan tikus atau serangga atau hama lainnya. Dan di usia 45 ST atau 25 hari setelah kebanjiran, padi tersebut terlihat ya semakin hijau, semakin segar, tegar, dan besar. Semakin rimbun pula ya. Dan serta siap untuk melakukan proses pembungaan dan selanjutnya dan juga dengan pembuahan. Dan menurut kami, ini adalah keajaiban dari Sang Maha Kuasa yang masih memberikan sedikit rahmat-Nya dan pemilik lahan pun terhindar dari musibah kerugian. Bisa dibayangkan ya teman-teman ya, alangkah bersyukurnya si petani tersebut. Oke, ini adalah kenampakan 80 ST di mana bulir padi semakin padat, semakin matang, dan semakin berisi, malainya semakin menduk sehingga sudah 80% sampai 90% menguning malainya dan siap untuk dilakukan panen sekitar 10 hari lagi ya. Dan akhirnya di 100 ST padi tersebut pun dilakukan proses pemanenan, di mana menyisakan kenangan-kenangan dan pengalaman pahit yang sebenarnya cukup berharga ya bagi kita semua. Dimana kita tidak boleh terlalu berpikiran buruk kepada Sang Maha Pencipta ya. Jangan cepat berputus asa teman-teman. Ingatlah, semua itu hanya cobaan untuk menguji sejauh mana ketahanan, ketabahan, dan ketangguhan kita sebagai manusia. Dan sadar bahwa memang ada Sang Maha Penguasa alam semesta yang menggenggam segala-galanya. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitulah teman-teman proses pemaparan yang kami lakukan terhadap padi yang sebulan ditahan kebanjiran dan selama 3 panen ini. Dan jika teman-teman tidak mau ketinggalan video-video kami selanjutnya, silahkan klik saja tombol subscribe di bawah ini yang berwarna merah ya, di bawah kanan. Bagi yang belum, bagi yang sudah, kami ucapkan terima kasih banyak dan tunggu saja video-video kami selanjutnya yang mudah-mudahan bisa tetap bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semuanya. Jika ada yang mau ditambahkan dan ditanyakan tentang apa saja, silahkan klik saja di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa jika memang menyukai video ini untuk mendukungnya dengan cara diklik tombol like atau sukanya dan bisa dibagikan kepada yang lain. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Goodbye dan bye-bye.